kalau yang nonton YouTube kita dulu kan ngebahas fase-fase percintaan. Oke, Banyak juga nih narasumber kita. Kayaknya kalau misalnya kita cuma dari satu pihak itu kayaknya nggak adil dan nggak enak juga, nggak lengkap juga, sama nggak pemandangannya nggak seru. Maka dari itu Kita menghadirkan teteh. kita menghadirkan bidadari dari surga. Oh, masya Allah. Dari sebelahnya ada aja mas. Waduh. Nah kita menghadirkan Vina Panduwinata. Oh bukan. Vina Garut. Bukan. Kacau ini. Vina sebagai narsum. Nah untuk itu saya tetap istiqomah menjadi seorang moderator. Dan setidaknya hari ini ada 3 permasalahan yang penting yang kita bahas. Kita akan lihat dari perspektif laki-laki dan perempuan. Oke. Mudah-mudahan akan lebih semangat dengerinnya hari ini ya. Ya, dan tema ya sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan juga seperti biasanya ada resuman keterangan ahli saya. Oh terangan ahli ya. Ini kan Udah saya terima pak ini. iya, iya. siap. Jadi saya meramu yang namanya itu hukum percintaan. Allah Akbar. Itu ada rumusnya. Kan ada itu hukum gravitasi, hukum apa namanya elastisitas, hukum kekalan energi. Nah sekarang hukum percintaan ini baru saya pertama kali yang menggagas di dunia. Jadi tolong simak baik-baik. Look at me. Oke. Ini apa ini? Apa ini? Ini salah satu sebenarnya ini rahasia dagang saya. Oh, berarti enggak Jadi dikat aja nanti. nggak apa-apa, ini special edition karena ada Mbak Vina. Oh gitu. Iya, biar yang lain juga bisa lah. Paling enggak itu Bisa jadi ahli juga. bisa menjadi ahli. Hmm. Nah, kunci untuk menjadi ahli itu ini. Ini ada F-Soy multigrain soya bean. Coba ya. Ini ahli itu kalau buka nggak pakai alat. Oh, Tapi pakai gigi. organ Oh, gitu. yang ada di tubuh kita. Oh, gitu. Kita maksimalkan apa yang ada di tubuh kita. Mau dipraktekin sekarang? Really? Serius? Ya, ini kan di konten kemarin kan kita habis saya pribadi kan menjadi seorang limbah. Oh iya kalau ngomong itu ya. Debus nih, baik lagi ke cara debus. Dan kita akan delicious. Oke, lanjut ya. Oke, kita langsung aja karena nanti waktunya pasti akan lebih panjang sekali ya. Oke. Jadi kita akan langsung maju ke poin yang pertama. Pertama dong. Ada 3 rumus menurut falsafah Jawa katanya. Iya. Tentang cewek. Emang Ini yang hukum percintaan tadi Hukum ya. percintaan. Hukum percintaan. kalau saya sih Pak, saya juga bener sih daripada disuruh memahami cewek, mendingan ngerjain tesis Pak. Ah. Susah banget Pak. Susah karena nih ada nih ini ya, mungkin ada 3 paling 3. Yang pertama, rumus pertama, cewek selalu benar. Gitu Bin. Yang kedua, kalau cewek salah, nyalain cowok. Oke. Nah, yang ketiga, kalau cowok salah, harus minta maaf. Intinya pokoknya cewek selalu benar. Ya. Nah untuk itu kita supaya berimbang akan saya mintakan pendapat dari ahli laki-laki dan ahli perempuan dulu ya. Oke. Dari ahli laki-laki dulu nih, gimana tentang 3 rumus tadi itu? Enggak, sebenarnya gini. Oh, iya. Sebenarnya kan memang saya memposisikan diri sebagai ahli, expert of love. Dan kalau dalam bidang hukum ya, kita kan basicnya kan hukum. Dalam suatu persidangan itu kan saksi-saksi itu kan apa, bukti-bukti itu kan ada beraneka ragam. Oke. Iya. Nah, saya ada ahli, keterangan ahli. Di sini ada saksi fakta. Oh gitu. Karena ini kan adalah suatu apa ya? Creator apa ya? Bukan creator ya, apa ya? Suatu ciptaan yang paling indah di muka bumi. Oh. Jadi ini perspektif perempuan. Yang perempuan itu memang notabene itu orang yang sangat luar biasa. Dan memang susah untuk dimengerti. Iya. Seperti itu. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Kita bedah ya satu-satu. Pertama, rumus pertama bahwa cewek itu selalu benar. Pernah punya pengalaman atau apa gitu? Iya, pasti ya. Tapi mungkin lebih tepatnya mungkin dari pihak perempuan dulu. Karena kan ini kan masalah emosional. Bener gak sih? Wanita itu nggak mau disalahkan. Ya gimana sih? Cewek selalu benar tuh gimana menurut wanita?
Mantap. Iya. Dapat tiketnya. Iya. Jadi pancing dulu. Jadi berarti gini mungkin instingnya tuh cewek itu ya udah kalau kamu salah itu bukan kalau misalnya saya gak minta maaf bukan berarti gara-gara saya itu ego, tapi saya tahu kalau kamu berbuat salah gitu. Iya, biasanya Gitu ya. Jadi memang iya tepat sekali. Jadi memang sebagai kaum Adam ya laki-laki kita harus berbesar hati. Oh gitu. Apalagi kita tahu kan Hawa atau wanita itu kan bagian dari tulang rusuk yang selalu bengkok dan ketika bengkok itu nggak bisa diluruskan. Cukup dimengerti dan disabari. Iya. Nah makanya ketika memang ada suatu hal yang mungkin oke lah laki-laki yang salah, kita idealnya harus meminta maaf dulu. Kalaupun istilahnya si cewek salah, kita juga minta maaf. Nah gitu. Jalanin cowok itu poin kedua langsung. Iya. Jadi Kalau cewek salah, nyalain cowok. Iya. Jadi kalau misalnya cewek salah ya kita harus mengerti dia gitu loh. Dan mereka nggak bakalan mau untuk istilahnya dipersalahkan. Oke, jadi gini sederhananya, kalau kita berantem sama cewek, semua itu selesai kalau kita udah bilang iya sayang aku yang salah. Iya. Salah ya? Iya. Iya, udahlah kayak gitu. Astaga. Nah, tadi ngomong-ngomong tulang rusuk nih Pak, kan istri saya juga datang nih di sini. Oh iya. Ada tim-tim kita rame ya hari ini ya, rame banget ya. Nah, jadi kalau bawa cewek Pak, salah satu bawa cewek itu bakal jadi jodoh kita, digandeng sebelah kiri Pak. Di sebelah kiri kita. Oke. Kenapa? Karena kan dia tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk sebelah kanan apa kiri? Dia sebelah kiri kita karena tulang rusuk sebelah kiri. Oh. Nah, kalau dia nyaman, dia betah lama-lama, itu berarti jodoh. Tapi kayaknya tulang rusuknya ada yang dua. Jangan-jangan. Jangan mancing-mancing Pak, nanti saya nggak boleh tidur Pak. Oke, terus skip, lanjutin aja ya. Oke, itu yang pertama tadi ya. Nah, yang kedua mungkin agak ada relate juga nih Vin ya. Kalau cewek salah katanya nyalahin cowok. Emang pernah nggak sih sebenarnya cewek itu ya bisa aja sih ya cewek berbuat salah ya, tapi nggak mau dibuat bersalah gitu. Jadi mencari-cari cara gimana caranya, pokoknya nanti yang jadi salah itu cowok gitu. Gimana nih? Aku ya. Hmm. Biasanya memang begitu Pak, nggak tahu kenapa. Oh. Itu umum untuk semua cewek atau gimana? Kalau aku pribadi sih biasanya begitu, karena gimana ya ngomongnya kayak berasanya kayak nggak salah aja gitu. Walaupun misalnya dia nanti ngobrol depan, lu duluan yang kayak gini. Tapi kita buat cewek ngerasanya gue nggak salah gitu. Jadi mau say sorry pun ya bingung karena kita nggak ngerasa ada salah gitu. Oke, paham. Kalau Bapak gimana? Jadi seperti ini. Nah, ini agak butuh pemahaman yang mendalam. Jadi kalau cewek salah nyalahin cowok. Nah ini terkait dengan leadership. Iya, leadership. Karena mau nggak mau dalam suatu relationship kan ada kepalanya, ada tubuhnya. Dan tubuh itu sebenarnya mewakili wanita. Kepalanya adalah kita. Jadi kita kalau selaku imam, selaku cowok atau selaku suami, kita harus benar-benar bisa mengarahkan istri. Kalaupun istri salah, jangan dipersalahkan dia, tapi dibimbing, diarahkan dan ditunjukkan. Karena sebenarnya ini mungkin agak rasis ya, tapi orang Jawa itu paling pintar menyayangi istri. Atau apa ya istilahnya, membuat cewek itu yakin gitu loh. Dan luluh. Berarti orang Jawa itu adalah cara membantu hidangan gitu. Karena apa? Karena gini, orang Jawa itu selalu bertele-tele, nggak bisa to the point. Wah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mau marah, dia muter dulu, terus nyerempet dikit-dikit, gitu kan? Kalau kepleset agak di rem tangan depan, gitu. Baru kenanya pun nggak langsung jebret, nyerempet dulu, set, akhirnya terus dia sadar. Iya. Nah mungkin nanti kaitannya dengan rumus kita yang ketiga. Oh, yang ketiga Atau nanti bahasan yang lain ya terkait dengan kode-kodean. Penting karena sebenarnya yang tadi saya bilang nggak sukanya bertele-tele, nggak langsung to the point karena dia ingin mengkode. Karena pada dasarnya kan wanita itu kan rapuh. Wanita rapuh dan tulang rusuk tadi kan. Kalau misalnya dikencengin, patah, rusak ya. Rapuh. Maka dari itu harus diperlakukan secara lembut. Oh gitu, oke. Yang ketiga, kalau cowok salah harus minta maaf. Ya harus. Tapi memang kalau misalnya udah
ini ya udah kita berhubungan cukup lama atau mungkin seperti sebelah saya yang udah senior biasanya itu agak ego biasanya gitu ya. Kalau salah dia paling nggak ada proteksi gitu kan. Kadang dia pengen ngetes juga sebenarnya kalau saya salah gimana sih perlakuan cewek, ingin maafkan karena ada suatu riwayat ya, mungkin beliau ini karena beliau ini apa sejarahnya itu adalah orang-orang Aceh yang itu adalah serambi Islam. Serambi Islam di Mekah ya, sorry. Nah beliau ini sangat paham terkait dengan minimal kajian-kajian keislaman lah. Ini walaupun ini agak konteks ya, multidimensi karena ahli itu harus bisa objektif, nggak bisa objektif aja. Multi perspektif Bu. Iya, banyak. Nah, hal yang ingin saya sampaikan ini, jadi ada suatu riwayat yang dimana Nabi besar Muhammad SAW itu telat untuk datang ke rumah. Ke rumah siapa? Ya ke rumahnya beliau lah. Oke. Ya. Telat pulang. Telat pulang. Kemudian beliau nggak ingin mengetok pintu dan tidak ingin membangunkan istrinya. Saking lembutnya beliau itu, kasih sayang sangat besar. Kemudian beliau tidur di luar. Iya. Jadi dia salah nih karena pulang malam. Tapi beliau itu mengerti gitu kan dalam kondisi apapun istri juga sedang istirahat sedang dan segala macam ya. Dan sampai paginya istrinya bangun dan melihat baginda Rasulullah itu tidur di di depan teras lah ya. di teras ya, langsung nangis minta maaf, dipeluk, maaf. Jadi ya ada kalanya kadang ketika kita salah ya kita diem aja dan kita ngaku salah gitu. Jadi jangan terus kita memproteksi diri. Udah ketok-ketok lah, kemudian ketika udah masuk udah emosional, orang bangun tidur, kemudian maaf ya gini. Nah, hal-hal yang alasan kayak gitu kadang cewek itu gak bisa terima ya. Misalnya pulang malam ada meeting, wah itu pikirannya udah aneh-aneh kemana-mana, pasti moodnya udah gak bagus. Oh gitu. Jangan pengalaman gitu ya. Misalnya ke gap nih, wah, mungkin cowoknya itu jalan sama orang lain, kemudian pas pulang kamu sama siapa? Sama temen. Wah, padahal ini lawan jenis dan wah itu potensinya bahaya. Nah, tapi gini nih, terima kasih Pak atas jawaban tadi. Ya. Ini sekarang ke final nih saya nih. Kalau misalnya gini, sorry lah ya, misalnya cowok kan ketemu juga ya ego nih, sama-sama nggak mau minta maaf nih, entahlah salahnya siapa gitu kan. Sebenarnya kalau ada yang mau mulai minta maaf aja, udah selesai tuh. Cuman nggak ada yang mau tuh, pernah ngalamin sampai lama gitu kan? Gimana akhirnya solusinya sampai damai? Biasanya aku diem-dieman kalau kayak gitu. Diem-dieman. Pernah fase paling lama berapa hari? Gak lama sih kalau aku biasanya 2 hari. Diem, nanti ngobrol lagi kayak gitu. Mungkin karena Tapi setelah ngobrol itu dimulai sama kata maaf atau enggak? Atau kayak yang saling kode-kodean aja? enggak bego aja. Oke, udah dianggap dimaafkan gitu ya. Iya. Tapi gimana kalau cewek kalau kayak gitu? Kan istilahnya masih ada keganjal dong harusnya. Gimana kalau gitu? Biasanya tergantung ceweknya juga. Oh, Dia gitu. bisa nerima nggak cowoknya kayak begini. Ah. Kalau dia nggak terima biasanya udah putus selesai. Oh gitu. Karena Karena kode yang ketiga. Pak? Iya benar. Ini kaitannya dengan kode. Diamnya cewek itu kode. Terserahnya cewek itu kode. Iya. Makanya ketika diajak makan, pengen makan apa terserah. Kode itu sebenarnya. Kode. Maksudnya apa? Kenapa kamu nggak tahu aku makanan favorit aku, hidangan favorit aku, tempat favorit aku? Gitu loh. Ya. Iya. Aduh. Ya betul. Kode yang susah itu, puzzle yang mungkin nggak ada titik temunya ya. Itu tapi Iya. nggak ada salahnya kita memahami. Baik. Itu fase yang pertama. Kita akan melewati dua tema lagi untuk kedepannya. Yang pertamanya ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup lah, Cukup ya. Nah, yang kedua nih paling menarik sih umumnya gitu. Kalau pertama kali datang ke Jakarta, kata teman-teman saya Jakarta itu adalah salah satu cobaan hidup katanya. Jadi harta-harta wanita Jakarta kuota gitu. Cuma iya kuota ya sekarang itu masuk cobaan hidup. Iya. Nah, ini kita mau lihat nih
gimana sih kalau cobaan gitu ya, atau godaan terbesar dari laki-laki sama godaan terbesar dari wanita? Waduh. Itu. Iya. Ya kan? Bener ya? Iya. Oke, gimana pendapat? Kalau saya kan kebetulan lahir di Jawa ya. Dan ketika di Jawa itu saya secara tradisi itu menjunjung tinggi nilai-nilai Jawa, adat Jawa. Jadi di situ ada filosofi kehidupan yang dimana godaan terbesar laki-laki itu ada 3: harta, tahta, wanita. Dan itu sudah menjadi suatu suatu premis dan kesimpulan yang sudah diramu oleh beberapa banyak informan, narasumber, dan memang itu sudah diyakini banyak orang. Karena ketika udah berbicara harta, otomatis orang yang ketika udah punya harta, dia merasa punya segalanya. Apa aja bisa dibeli. Ya mohon maaf, kadang cewek bisa dibeli, kadang apapun bisa dibeli. Jadi dia itu kayak dibutakan, hatinya itu gelap, dan itu pasti penyakit hati yang agak susah disembuhkan. Karena nanti ketika udah kayak gitu, jatuhnya sombong. Nah, padahal kalau kita dalam konteks ajaran Islam, syirik paling kecil itu adalah sombong. Benar Pak ya? Benar. Nah, jadi hal yang sangat dihindari. Iya. Seperti itu. Ini luar biasa Ustaz kita. Ya, kemudian juara kan Ustaz? kemudian tahta itu kan identik dengan suatu kekuasaan. Ya, kedudukan, kekuasaan. Ada suatu pernyataan atau filosofi Barat ya, dikutip dalam dialog ketika dia melakukan suatu percakapan yang kemudian diramu, yang itu bisa menjadi yang itu dikutip beberapa ahli-ahli hukum atau pembelajar ilmu politik. Wah, ini kita agak berat. Quote-nya itu gini. The power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung koruptif. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah mempunyai kekuasaan, cenderung sewenang-wenang, memanfaatkan wewenang kita untuk bisa ngambil selir lah. Oke, kamu ketika datang sama saya, ketika kamu perlu, tapi kamu bisa bawa apa? Gitu. Jadi wewenang itu selalu diikuti penyalahgunaan wewenang, cenderung seperti itu. Oke, nah yang paling dekat sama pembahasan sekarang yang sebenarnya lagi agak seru-serunya adalah salah satunya wanita. Jadi, Iya. Gimana soal wanita? Karena wanita ingin dimengerti. Ted, ada band. Karena wanita ada band satu kata vokalis ya sekarang ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu lagunya nggak bisa habis sumpah. Sejak dulu wanita dijajah pria. Kok dibolak-balik? Itu itu sampai habis wanita dijajah pria sejak dulu. Enggak lah. Udah sahur tiba-tiba itu udah. Nah, jadi memang wanita ini kadang kekuasaan itu selalu identik dengan wanita. Wanita itu bisa menjadi simbol kekuasaan juga. Ketika orang berkuasa itu ketika tidak punya wanita, berarti dia bukan raja. Iya. Tapi raja singa mungkin. Tapi memang riwayatnya juga pernah kan ada cerita kekuatan dari wanita Jawa lah yang kemudian salah satu penyebab Indonesia itu jadi merdeka. Jadi kayak ada kompeni-kompeni Belanda yang kemudian tertarik sama wanita Jawa gitu ya. Bahkan sejarah-sejarah orang-orang yang kuat itu ditaklukkan sama wanita. Iya. Ya dibunuh Dan dan seperti itu. jadi kalau ketika berhadapan berinteraksi sama wanita ya, laki-laki itu kayak kucing. Apa itu? Kayak kucing ini Maksudnya gimana? gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau di luar kayak singa dia. Nah, Oke. jadi seangkuh-angkuhnya pria, dia tetap luluh dan terperdaya dengan wanita. Waduh, ngeri banget. Gitu kan? Apalagi kalau dalam konteks-konteks yang tanda kutip ya, itu kan ada filosofinya itu. Wah, itu kalau bagus tuh karyanya adiknya Pramudia Anantatur, namanya itu Susiloto. Dia tuh memberikan mempunyai buku yang bukunya itu terkait, yang maaf ya, kurang lebih kayak bagaimana berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, dia itu meninjau dalam berbagai macam perspektif dan filsafat Jawa. Itu
Itu sangat menarik. Jadi memang wanita itu menjadi apa ya, kalau misalnya kita berkeluarga, katakanlah itu bisa menjadi motivasi, semangat, mood booster. Iya. Ya benar, kayak misalnya ada perkataan behind a great man there is a greater woman ya, di That's balik right. laki-laki tangguh sebenarnya ada wanita yang ini. Iya. Kalau kita lihat riwayat para pemimpin Indonesia juga rata-rata kan wanitanya Iya. dominan kan. Iya. Kita lihat. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Siap. Terus Vin, kita ke cewek Vin. Nih kalau di sini nih ada menurut keterangan ahli juga, katanya godaan terbesar daripada wanita itu namanya skincare. Yang kedua, mungkin kalau udah punya suami itu suami care ya, perhatian ya, dipuji gitu ya. Terus ada juga namanya materi sih, nggak related kepada harta kan, materi. Gimana tuh dapetin? Aku sebenarnya nggak ada yang terlalu butuh dan banget sih nggak. Ya. Ini kan juga ya kalau ada oke, kalau nggak ada ya oke. Kalau buat aku ya yang bikin agak Tergoda? iya tergoda Ya. agak ya. Agak. Biasanya cowok biasa. Oh. Kalau materi itu nggak Nah, terlalu. kalau ke cowoknya tuh lebih kepada personality atau gimana? Kegodanya? Ganteng kah, physically atau? Ya, biasanya fisiknya dulu. Oke. Pertama, kedua diajak ngomong nyambung nggak nih. Oke. Nah, terus kalau ini ketiga ya, ketiga biasanya tak bahas aja sih bonus aja. Iya. Soalnya Iya, tadi Itu Pak, kayaknya penting. dari tadi kita ngomong nyambung ya. Ayo. Oh. Nanti mata. Jadi gitu. Kalau tapi kan Tapi gini, sudah, Oke. ini saya punya apa ya, pertanyaan. study case. Oh, sedikit. Ada Yang yang pertanyaan. terkait skincare ya. Ada responden yang saya wawancarai, beliau mengatakan saya tuh milih nggak makan daripada nggak beli skincare. Atau sampai segitunya, sebenarnya gimana? ada yang mungkin dia pikir kalau nggak pakai skincare kurang cantik, kurang buat apa ya namanya? Kurang pede gitu ya? Iya, Iya. pede. Jadi biar bikin dia pede, dia pakai skincare, pakai perawatan ini, perawatan itu. Dan mungkin nggak makan ya gini lah ya, mungkin kita makan seadanya nggak masalah, yang penting harus beli skincare. Iya. Ya, misalnya nasi sama tempe nggak masalah, yang penting skincare. Gajian pertama beli skincare dulu. That's right. Oke. Ya emang menaruh juga sih, Pak. Saya lihat nih ya, maaf ibu-ibu dosen saya dulu, padahal waktu saya zaman saya kuliah S1, maaf ya, mukanya tua-tua banget tuh. Sekarang semenjak ada skincare dengan varian harga yang kayak terjangkau, makin muda gitu kayaknya. Oh, gitu ya? Iya, masa udah lihat Yang kemarin keluar itu baru enggak? Oh, sorry. Enggak, bukan itu, bunda. lagi ke belakang nih. Jadi emang kalau kita cowok sendiri kan maksudnya cowok, padahal cowok itu kalau saya sih pribadi atau juga beda-beda. Fisik itu penting, tapi kayaknya nggak segalanya gitu. Jadi maksudnya kalau kita cuma kejar kepada fisik, gitu kan? Kayaknya nggak bisa fisik yang ketemu aja gitu. Walaupun jujur sih namanya cowok pasti ngelihat pertama dari fisik lah. Iya. Kalau dia bilang enggak, kan saya ngeliat hatinya, keren, pasti pertama fisik. Tapi maksudnya jangan terlalu kayak gimana juga gitu. Masukin standar setengah ke atas udah oke. Gimana Pak? Kalau Iya. Pak, cewek kan nggak harus cantik banget kan? Iya, benar. Karena ya ketika kita mencintai pasangan karena fisiknya, fisik itu semakin lama kan semakin menua. Setuju. Dan ketika sudah menua, apakah kita masih cinta? Nah, otomatis kalau kita patokannya fisik, kita udah nggak cinta lagi. Makanya ketika digoda sama berondong-berondong gitu ya, langsung itu agak responsif gitu. Iya. Itu menarik kan? Nah, ini menarik karena kita melihat jawaban itu dari dua perspektif ya, dari cowok dan cewek. Jadi emang lebih seru sih. Ada yang mau ditambahkan dari tema yang kedua kita yaitu tadi gimana? udah Udah? yang dipuji tadi ya. Iya, yang dipuji. Tadi kan kita juga cerita yang penting itu sebenarnya pertama kali fisik, kalau cewek ngeliat cowoknya fisik sama nyambung ya. Nyambungnya Iya, tapi nyambung. dari situ tadi kan saya tambahkan Nah. pujian sama materi. Memang cewek itu paling luluh itu kalau dipuji. Misalnya kita ini ya, long time no see gitu ya. Kamu kok sekarang tambah cantik sih? Misalnya gitu. Iya, kemudian agak slim, auranya itu tampak. Waduh, dia udah kayak terbang ya. Kayak gitu. Kita tinggal ini aja lah. Kulik-kulik dikit. Wah, iya nih, saya ada masalah nih. Karena idealnya setiap fase kehidupan kan pasti ada masalah.
Nah dengan pujian itu kita seakan-akan otomatis itu kayak menunjukkan apa sih yang kurang dari apa yang saya jalani selama ini, hubungan yang saya jalani. Tercetuslah curhatan-curhatan terkait dengan pasangannya. Nah dari situ kemudian sosok yang diajak bicara itu seakan-akan jadi malaikat, kayak jadi pangeran gitu. Wah, kalau saya mah jadi suami kamu pasti saya kayak gini, nggak bakal memperlakukan kamu kayak gini. Wah, gitu. Udah itu. My future husband. Wah, ya. iya. Ada ininya ya? Ada drama Koreanya? Ada. Ada kayak gitu. Terus yang terakhir materi. Nah, beda kalau cowok itu kan harta. Ya. Harta sama materi itu beda. Karena harta itu cenderung lebih ke sandang, pangan, papan. Kalaupun godaan itu adalah harta itu dikonotasikan kalau misalnya cowok ya untuk di-save kemudian dijadikan suatu alat kekuasaan. Tapi kalau materi istilah godaan materi di cewek itu untuk show off, untuk mempertunjukkan kalau oh saya sudah bahagia dan dia punya tas yang branded, pernah keluar negeri gitu kan. Walaupun kadang ketika di rumah dicambuk-cambuk gitu. Ngomongin siapa itu Ya, ya? nggak tahu. Ada ya tapi kayak gitu ya. Pasti ada. Ini kan saya memberikan suatu pendapatan riset dulu, pendalaman dulu. Iya. Oh iya. Oh iya. Risetnya banyak ya. Bahan-bahannya luar biasa ya. Nah, Siapa sih yang belakang? bocah. Ikut-ikutan juga dia. Nah, oke, yang ketiga nih, tema yang ketiga adalah soal kode gitu. Nah, jadi ada adegium ini. Wanita itu kayaknya ngerasa semua laki-laki itu bisa main catur. Itu maksud adegium seperti itu ya. Iya. Maksudnya adalah dia beranggapan bahwa semua laki-laki itu kode, memahami kode apa yang akan dilakukan. Padahal sebenarnya nggak semuanya laki-laki bisa main catur, nggak semuanya paham tentang kode-kode yang disampaikan. Gitu. Nah makanya kita penting bahas juga di kode-kode dari perspektif laki-laki dan wanita ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah yang pertama ini yang mulai menarik nih. Kalau cowok itu gimana ya kalau misalnya kode-kode bahwa dia udah mulai tertarik sama lawan jenis ya, dalam hal ini cewek ya, jangan cowok juga, nanti gay ya. Apa tuh kodenya Pak? Biasanya kalau cowok tuh udah mulai tertarik kayak cari perhatian atau misalnya. Oke. Sebelumnya perlu digarisbawahi. Jadi Ya. kode itu perlu, tapi bukan suatu kewajiban. Maksudnya jangan terus kode-kodean mulu gitu kan. Kalau misalnya kode-kodean mulu, udah pacaran saya sama orang pramuka kan, kodenya banyak gitu kan. Siap. Jadi kode itu perlu, tapi bukan suatu kewajiban. Jadi momen-momen tertentu kita perlu kode. Iya. Gitu. Karena memang apa ya? Nggak selamanya sesuatu itu harus jelas tersampaikan. Makanya kadang saya secara pribadi ya, yaitu orang yang termasuk suka mengkode, tapi mengkode dalam perspektif yang berbeda. Gimana? Paham? Kode karena ingin suatu obrolan yang intens. Yang kedua, memang ada suatu hubungan khusus. Nah, kalau ingin hubungan yang intens, kadang saya memberikan suatu chat yang nggak jelas, yang abstrak atau ambigu. Nah, dari situ pasti tanya dong, maksud kamu apa sih? Oh, Nah, biar dari situ lama ngobrolnya. lama satu, yang kedua itu menimbulkan curiosity gitu. Jadi kayak gairah untuk sebenarnya apa sih dia gitu. Jadi kayak rasa penasaran gitu. Oke. Jadi cewek itu paling suka kalau di apa ya, buat penasaran. Nah itu kalau misalnya perspektifnya kan dia mau suka ke bapak tuh, kalau bapak suka ke dia misalnya gimana? Oh ya ini kalau Dia dia. ya kan gimana kan misalnya ya, kayak saya bilang misalnya contohnya misalnya lagi banyak cewek nih kayak gitu kan cewek cakep-cakep, kita kan biasanya mungkin kayak pura-pura terima telepon, Oke. rasa penting ada gitu kan contohnya gitu. Jadi pertama itu kan tertarik ya. Untuk tertarik itu kan bermacam-macam. Bisa karena fisiknya, hartanya, perilakunya, karena mungkin apa namanya keluarganya, atau mungkin karena apa ya, packagingnya semua atau apalah gitu. Iya. Jadi udah satu paket gitu, satu paket. Ntar lagi Desember ya. Iya. Paket Asal ya. udah kayak apa aja. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi ketika tertarik itu kita bisa apa ya, dalam perspektif manapun seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu adalah hal yang wajar karena hakikatnya manusia itu diciptakan kan
harus tolong menolong dan harus saling sayang menyayangi. Oh gitu. Nah, untuk itu ketertarikan itu wajar karena itu adalah kodrat. Itu adalah anugerah gitu. Oke. Tertarik. Tapi ketertarikan itu dibatasi karena kita kan punya akal kan, ada batasan-batasannya, ada barriernya. Nah, masalah batasan ini nanti kan cenderung ke attitude. Oke. Nah, bagaimana kita bersikap ketika kita dihadapkan pada orang yang kita tertarik padanya. Oke. Ada yang tertarik kemudian foto-fotonya disimpan semua. Nah, itu kan berarti udah baik tuh. Stalking lah ya. Iya, iya kayak Jadi gitu. stalker ya jadi gitu. Makanya banyak orang-orang yang berniqab. Yang bercadar. Termasuk nih. Itu termasuk yang penasaran nggak Pak kalau kayak gitu Pak? Sama kayak gitu. Ya, pada dasarnya orang maksudnya manusia itu penasarannya tinggi. Oh gitu. Curiosity-nya itu tinggi. Makanya ada sebutan kepo. Kepo. Iya. Oke, kalau dari Vina, kalau cewek itu gimana Pak? Vin. Oh ya, tadi saya belum ini ya, memberikan Oh belum beres. kesimpulan. Oke. Kesimpulan nih. Kesimpulan ketertarikan misalnya, tadi kan wajar. Yang pertama, kadang kita follow kalau misalnya di dunia sosial media ya, ini yang rentan sekali ya. Follow dulu. Follow. DM tidak Ya. Enggak. Kalau udah follow, kemudian Nunggu di follow back. story-nya kita nomor 1 pokoknya. Kalau ada story-nya langsung kita klik. Tuh ceritanya. Stalking juga berarti. Oke. Oke, benar. Kemudian dia masih belum berani komen. Dikasih kayak love Oke. atau kalau udah kakak-kakak. Oh gitu. Sini Mas korban-korbanmu lihat. Kayak gitu, nggak berani langsung. Dia penasaran ini siapa sih kok gitu kan? Istilahnya suka perhatian, tapi nggak disampaikan dia siapa. Iya, iya, iya. Karena dia pengen tahu ini siapa sih. Habis itu baru dia memperkenalkan diri. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya di Bigo, wah ini masalahnya Bigo ini. Aduh, Kasih mobil, jangan. motor, Ngeri kali. gitu kan. Disabar dulu, Serem. Nah, kalau udah kayak gitu, kemudian dia nge-love di postingan. Tapi yang di love itu hanya momen-momen yang jarang sekali dilihat atau diperhatikan oleh orang lain. Oh, yang like-nya Itu paling dikit ya. like-nya paling dikit, kalau nggak di scroll yang bawah-bawah. Oh, Jadi kan oke. kelihatan Kode banget nih siapa? kamu kan memperhatikan sampai Ada foto yang notif. jauh-jauh Oke, ya. notif. Gitu. Oke. Tapi kalau dia udah spam, wah itu pasti ada Saya kok sesuatu. jangan-jangan. Bisa jadi atau itu apa ya? Ada kayak pokoknya saya harus dekat sama dia. Entah dari dari dorongan apa ya, tapi itu seakan-akan ada suatu hal yang saya pokoknya harus kontak sama kamu, harus kenal sama kamu. Ngebet ya. Agak ngebet. Nah, Ngebet. Gitu. Oke. Nah, habis itu baru DM. DM. Oke, bye. Akhirnya panjang. Saya atau apa. Pengalaman banyak. Itu aja kalau di sosial media, karena di sosial media itu yang sangat rentan dan sering sekali dipakai suatu platform yang sering dipakai generasi milenial sekarang. Seperti itu kalau dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau Vina gimana nih kalau cewek nih? Cewek tertarik sama lawan jenis itu kode-kodenya seperti apa? Aku nggak pernah kode sih. Oh, nggak ada. Nah, biasanya nunggu yang cowoknya aja. Kalau nggak dikasih kode balik misalnya gitu, berarti nunggu aja. Aku nunggu biasanya. Hmm. Tapi ada yang namanya. Ini cuma di sini nih berarti nih ngasih Bingung. tahunya nih. Pokoknya di kode terus sampai dia peka gitu mungkin atau gimana? Misalnya aku nggak suka, kalau nggak suka sih apa? Kalau nggak suka gimana? Nggak bisa dibalas aja. Oh, kalau dibalas berarti suka. Enggak juga. Bingung. Sumpah bener pasti kalau untuk cewek. Oke, ini apa yang disampaikan Mbak Vina ini? Oh. Ini sesuai dengan materi kita kemarin. Oh gitu. Diamnya cewek itu berarti menolak. Kok ada ya? Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dalam suatu ilmu hukum itu namanya apa kemarin? Saya lupa jadinya. Kayak cakra gelimangan bukan itu? Apa sih? Lupa juga saya itu. Iya, itu ada itu. Diamnya cewek itu berarti menolak. Beda sama zaman dulu. Diamnya cewek itu menerima. Ya kan cewek Yang mau dilamar, zaman dulu kan nggak pacaran dilamar ya. Tapi itu bisa dibaca lewat gestur. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau misalnya cewek itu menyilangkan kakinya, berarti dia menolak. Iya. Cuma kalau mungkin gesek-gesek gini, Oh, Iya. Kalau dikibaskan ya rambutnya, ya kan? Iya. Oh, seperti itu. Jadi gitu ya. Tapi kalau kan gini, kan itu pertama
pertanyaan tadi kan misalnya Vina jawab berdasarkan pengalaman Vina atau Vina sendiri. Tapi yang secara umum gitu, yang misalnya cewek paham secara umum, yang cewek ngasih kode itu secara umum seperti apa tuh? Kayak mungkin salting gitu ya. Dia ngeliat cowok terus dia suka terus kayak salting atau apa? Ada nggak sih? Enggak, cewek kasih kode tuh biasanya ya. Nah ini nih kita pernah ngalamin. Umumnya Iya. biasanya dia ngechat. 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 Berani? Ngechat duluan. Iya, Ada. Yang agresif. Oke. Cek dulu lagi ngapain, temenin gue ke Smio gitu. Jadi Oh, dia gitu. lebih berlagak kayak bikin jadi teman dulu lah. Oh. Coba buka DM-nya Mas. Ya. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Itu kode Mas. Kamu tanya dong yang banyak kalau nggak dari yang teman itu. dulu gitu sama cewek. Oh gitu, jadi teman dulu. Langsung gengsi. Oke, Temen jadi gua ke Smio. Iya, iya, iya. lebih simpel lah sebenarnya Mas. Cuma kita Makanya, nggak paham. makanya untuk mendekati cewek untuk bisa kita dapat hatinya, filosofi yang tepat yang digunakan adalah filosofi Jawa. Apa itu? Yang tadi istilahnya kita harus melipir dulu, nggak usah to the point. Aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, ayo nikah yuk. Oke. Tapi dari teman dulu, Ya. TTM. Oke, Itu Bapak. ada TTM. Ya biasanya. Oh biasanya gitu. Ini kan kita bicara generasi milenial. Oh gitu. Iya. Jadi unik ya. Nah kita nanti sampai ke kode-kode gimana juga misalnya nih ternyata udah in relationship sudah bareng. Oke. Termasuk Berarti sebenarnya udah lama nih gitu kan. Jadi udah suka ya, ada suka karena ada tertarik, ada suka. Oh berarti belum ke breakupnya, masih ke sukanya Iya. ya. Oke, taruhlah ini udah posisi nyaman. Tadi kan katanya kalau dari posisi cowok tuh muter-muter deket dulu kan Iya. sampai akhirnya ini. Nah untuk kemudian langsung kode-kode menyatakan kan nggak semuanya ya, karena kan apalagi yang saya tahu ya hubungan secara dewasa itu kadang-kadang nggak menuntut tanggal jadian, nggak menuntut apa, Iya. yang penting kayak we know each other lah, sama-sama ngerti kan. Kadang bahkan nggak pernah tahu kan kapan jadinya, tapi udah sama-sama Jalan gitu. aja. Nah jalan aja. Tuh cowok gimana, cowok sama cewek gimana pendapatnya? Kalau udah kayak gitu, apakah perlu ada kayak sesuatu yang akhirnya melegasikan? Oke, tanggal sekian kita bareng. Perlu ada. Kayaknya mungkin dari Mbak Vina dulu, Mbak Vina. karena ini minuman saya udah hampir habis. Oh gitu. Saya langsung kayak energi asupan ke Tenang, otak. kita bisa gini. Ntar lagi datang Pak. Oh iya, siap. Iya. Enggak. Gimana Mit? Kalau misalnya ini udah bareng nih, udah cewek kan tadi gitu, katanya nggak mau ini, jadi kayak misalnya langsung oke nanyain ngajak jalan, gimana? Ternyata pas jalan sesuai tadi tuh secara fisik emang oke juga, ya pastilah ya kalau diajak jalan pasti fisik oke. Kalau nggak malu-maluin kan nggak mungkin. Terus yang kedua udah nyaman tadi masuknya, nah masuknya cewek ke kode-kode minta diawalin terlalu jauh ya, maksudnya minta pengen dimiliki itu gimana? Kode-kode cewek. Biasanya kalau anak zaman sekarang tuh Oke. mainnya koko dede. Apa itu? Koko dede. Koko Oh, dede. Jadi kakak adik. Iya kakak adik. Eh. Kakak Oh, adik itu mungkin oh dede. iya, kita serius ya. Ayo, oke. Kakak. Koko dan Dede. Koko dan Dede. Anda Ya, mau? tapi biasanya next stepnya dari yang itu tadi. Iya. Deket-deket. Wah kayaknya lama-lamaan nih memang. Kita jadi koko dede dulu ya. Oke. Gitu. Biasanya. Iya. Iya. Koko dede oke. Udah. Koko dede. Heeh. Kalau di Jawa kakak Abang adik. Abang adik. atau Mas adik. Mas adik. Mas Mbak. Mas. Mas. Sama-sama tua dong. Adik. Ya adik lah, Mas adik lah. Adik dan Mas. Nah, iya. Kalau bahasa gaulnya tuh adik ketemu besar. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok yang ngomong, ini pun cuma mau ketemu adik sebentar tuh bayar. Adiknya koko Adik dede. siapa? Iya, gitu ada yang ketemu besar. Iya. Nah, kalau lagi dari pihak laki-laki Pak gimana Pak? Ada gemes. Kalau dari pihak laki-laki gimana? Kalau pengen ya udahlah jalan terus kan bosan juga kan. Artinya Iya. gini, kalau yang saya tahu sih kalau kan kita ada perumpamaan kalau wanita itu kayak wifi ya, nangkap semua sinyal tapi yang diambil yang paling kuat kan gitu. Ya kan Ya, gitu. ya, Nah, oke. artinya kalau misalnya kita nggak ngikat dia, bahasanya nggak punya komitmen, pasti dia kan bisa aja dong kemana-mana sebentar. Iya, Kita kan iya. bingung juga ya. Gimana Pak? Jadi membutuhkan apa ya? Kita pendalaman ya. Oke. Cewek ini karakternya kayak apa? Mhm. Kalau misalnya dia kayak wifi kayak gitu, oke, berarti kita memproteksi diri. Memproteksi diri. Kita punya antivirus. Antivirusnya apa? PHP. Nah, ini menarik nih. Jadi ketika kita lihat cewek ini udah mulai nggak ada suatu kepastian, diajak ke sana dia nggak mau, diajak ke sini ragu, tapi dia masih ini jalan. Repot tuh ya. Ya, makanya
kemudian ujungnya itu munculnya yang namanya PHP, pemberi harapan palsu. Jadi mereka cuma berharap-harap tapi harapannya itu semu gitu. Dan pada akhirnya biasanya mereka ya kasarannya itu punya selingkuhan masing-masing. Dan kalaupun selingkuhannya itu nggak bisa memuaskan hasrat cintanya itu, dia balik lagi. Benar. Jadi dia udah, kayaknya sama aja deh gitu. Jadi kayaknya lebih baik koko saya deh. Itu kan gini, oke, saya potong. Ini kan agak negatif nih. Iya. Maksudnya kalau saya positif loh, maksudnya cuman kayak nggak punya kejelasan. Tadi kan kalau perspektif udah orang dewasa kan, ya udahlah nggak usah lah statusnya, yang penting sama-sama tahu. Tapi kan kadang-kadang gimana? Ini saya nggak ada negatifnya ini. Kok dibilang negatif saya nggak terima. Iya, maksudnya Aduh. Sama. Dibilang dia nggak fokus sih, minum dulu pak. Itu pak. Ini saya udah mulai jet lag nih. Limbat nih lagi nih, jepit gigi lagi. Ya Allah, Akbar. Lanjut. Gawat, serem banget. Nggak, maksudnya gini, kalau kita tidak menyatakan sesuatu tentang keseriusan, at least inilah sebenarnya. Kalau sederhana sih dari perspektif keislaman lah ya, yang saya tahu. Bahasa sederhananya, Indonesia juga gitu bilang. Bahasa sederhananya, kita baru percaya sama cewek kalau kita baru percaya sama cowok kalau dia udah ngelamar. Kalau enggak ya bullshit, kan gitu maksudnya. Nah, dalam perspektif ketika kenyamanan ini ada, kalau kita nggak mengatakan sesuatu yang kayak gitu, contohnya ngelamar lah ya, tapi itu agak ekstrim sih, karena takutnya ragu-ragu misalnya kayak gitu. Nah, gimana nih caranya? Karena kan kalau kita nggak kayak gitu, dia bisa aja dong kalau misalnya dia jalan terus kita mau marah gimana? Lah orang saya nggak punya. Nah, ini yang seru yang terakhir nih, yang terakhir kita udah waktunya udah hampir lama juga, kasihan ya kemalaman. Yang pertanyaan terakhir adalah 2 pertanyaan sebenarnya sih, boleh dijawab langsung atau mungkin dibagi-bagi nggak apa-apa. Konteksnya di saat memang sudah punya hubungan itu kan kita udah lama juga punya relationship gitu ya. Ini juga udah lama juga tapi sendiri. Sudah terlalu lama aku sendiri. Ted untuk Aji. Oke. Ya. Langsung. Nah, gimana nih kalau misalnya udah lama bosan kan kita pasti punya kode-kode tuh. Gimana caranya? Kan gitu yang pertama. Nah, kalau Pak Erwin pertanyaannya gimana kalau lagi bosan sendiri? Pas udah lama banget nih kan bosan banget sendiri. Apa yang harus dilakukan? Enggak, kalau cowok sih apa ya? Yang dilakukan ya paling yang seperti di video sebelumnya. Fase-fase tadi balik lagi sih. Kebosanan. Jadi kalau udah bosan kita random Gabut. Fase gabut. Jadi kayak siapa gitu pokoknya di like, siapa di like. Assalamualaikum Uti. Oh gitu. Iya. Ya, Assalamualaikum Uti. Gitu. Simple. Cuma kalau cewek mungkin beda. Kalau cewek gimana? Kalau udah bosan itu Biasa cewek nggak ada kode sih. ada. Nunggu aja pak. Kayak wifi biasa. Oh, Iya. Nunggu aja buka. Makanya Instagramnya tadinya kalau katakan di private jadi nggak private. Ya kan itu kode-kode juga mas. Iya. Kita tahu kan kadang gitu. Makanya harus sedetail itu menjadi laki-laki ya untuk para wanita. Ya, tapi kadang wanita itu kalau sudah punya relationship kemudian break up gitu ya, dan itu udah lama dia kesepian atau mungkin katakanlah gagal move on atau apa, butuh sosok laki-laki yang baru. Oke. Nah dari itu kemudian kode-kodenya biasanya ya yang saya amati ya, itu pasti dia sering-sering selfie kemudian di story. Oke. Nah kemudian Ada jarak jauh banget karena ya, ini untuk ngisi kamu. karena ketika dia udah pernah jalani relationship dan itu adalah past tense ya, long time ago, Masa lalu kemudian ya. foto-foto zaman dulu itu kayak di-update yang pas slim-slimnya, pas bapaknya rambutnya pas terurai panjang, Iya. atau pas manis-manis pas putih-putihnya, Iya. gitu kan? Atau foto zaman kecilnya yang pas imut-imut. Nah itu kalau dia pengen nikah. Hah, serius? Iya, pokoknya kalau udah apa namanya posting anak-anak kecil, Oh. entah foto dulunya atau dia udah interaksi sama anak kecil dia, imut. Nah, jadi di situ dia ingin menunjukkan bahwa aku loh ibu yang baik, Iya. penyayang. Udah nggak mau pacaran lagi dah pokoknya. Iya. Kayaknya langsung dihalalin. Gitu. Udah capek ya. Iya. Pacaran sudah capek. Atau misalnya dia update gini misalnya, jodoh gue siapa sih misalnya kayak gitu kan? Enggak sefrontal itu dia. Paling kalau frontal dia ini bosan, capek, ngeluh, pokoknya dia ngeluh aja. Nah, itu berarti dia sebenarnya butuh orang, sosok laki-laki yang bisa ya, didekap loh. Karena kalau udah ngeluh itu kan udah
Jadi bagi anda wanita-wanita yang sudah berada dalam kondisi seperti ini, sebelah kanan ada siap jadi laki-laki ya. Ini kuat juga ini orang. Iya. Ini tadi minuman untuk menjadi ahli. Iya. Udah. Gue payah tau pisau payah. Jadi iklanin juga. Ayo udah nih. Apa lagi? Apa lagi? Oh mungkin terakhir Pak. Boleh. Terakhir nih yang dari tema tadi yang pertama tentang hukum percintaan itu ya. Oke. Soal cowok dan cewek itu, cewek selalu benar seperti itu. Iya. Dan kemudian melihat kata-kata wanita sebagai cobaan hidup. Dan yang ketiga itu tadi kode-kode gimana sih kode awal pertama suka, menjalani serius sampai apa namanya misalnya putus dan segala macam. Ya. Kesimpulan. Ya. Kesimpulannya karena wanita ingin dimengerti. Vokalis baru. Jadi ya kita harus mengerti wanita itu seperti apa, tahu kesukaannya apa, kebiasaannya apa, dan kita selalu mengalah dan mengalah, sabar dan sabar. Dan nggak ada istilah stok sabar itu habis. Habis itu karena kita memang udah lelah. Dan kalau udah lelah, ya biasanya karena ada hal-hal yang nggak bener. Katakanlah kita lebih cenderung ingin pindah ke lain hati, atau memang kita udah merasa ada penyakit, dan kadang kecenderungan kita ingin pindah ke lain hati itu jadi penyakit. Ketika udah ke lain hati nanti bosan lagi. Nah kebosanan itulah sebenarnya konteks yang membuat hati kita itu sakit. Jadi kalau hati kita sakit itu antara bosan sama dia ingin apa ya, mengkukuhkan diri. Mengkukuhkan diri itu kayak ingin mengisolasi gitu. Teman korban isolasi. Ini yang paling penting. Udah ketemu sosoknya atau minimal kandidat lah. Ya masalah itu kan sebenarnya kan qadarullah. Jadi semua itu sudah gitu, kalau udah mulai kayak gitu dia mulai sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jodohnya siapa, matinya kapan. Jadi tidak, jodoh itu bukan suatu hal yang diburu-buruin dan dilama-lamain. Nah, semua itu akan tepat pada waktu yang tepat. Luar biasa nih endingnya. Kalau Vina, apa yang disampaikan di edisi kesimpulan dari yang tadi? Mungkin cinta itu apa rumit? Atau mungkin cinta itu sebenarnya sederhana, cuma orangnya yang rumit. laki-laki yang rumit gitu kan. Iya, apa yang mau disampaikan kali kesimpulannya? Bingung ya. Berarti memang hubungan itu emang penuh kebingungan, dan ketika kebingungan itu ada, laki-laki harus bertanggung jawab terhadap kebingungan cewek itu sendiri. Salah lagi. Ya. Gitu. Buat. Nah, gitu. Tapi nggak pakai sound ini. Udah terlanjur. Udah bubar gitu aja maksudnya. Ya maksudnya punchline-nya bubar gitu. Iya, wis. Pokoknya terserah moderator aja, Pak.